Di kampusku, ada satu sosok yang ditakuti, bukan karena menyeramkan, tapi karena keberadaannya misterius. Mahasiswanya biasa memanggil dia Pak Di. Kata senior-senior, kalau kamu dapat beliau jadi dosen pembimbing, siap-siap masuk ke dunia lain. Dunia penantian tanpa kepastian. Datang ke ruangannya, selalu kosong. WA, checklist 1. Email, direspon 3 minggu. Dan itu pun cuma balasan, silakan revisi lagi ya. Beberapa mahasiswa sih ngakunya pernah lihatnya dari kejauhan di parkiran, tapi belum sempat mendekat, beliau sudah hilang. Legendanya, sampai saat ini dosen tersebut tidak pernah ditemukan. Dosen gaib. Namaku Dimas. Aku adalah seorang psikiater. Sudah seminggu aku menangani pasien baru bernama Arman. Dia selalu bilang, "Mereka menyiksa saya di sini. Saya bukan orang gila." Awalnya aku pikir itu hanya delusi. Tapi setiap malam aku mendengar teriakan. Dan setiap pagi catatan terapiku hilang. Aku mulai curiga. Jadi aku menyelidikinya. Aku mencari arsip tentang pasien bernama Arman. Tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Yang kutemukan adalah sebuah foto pasien lain yang aku familiar dengan wajahnya. Di situ tertulis, pasien bernama Dimas, skizofrenia berat, delusi sebagai psikiater. Aku merasa tidak pernah sendirian di rumah ini. Selalu ada perasaan diawasi dan sekelebat bayangan di sudut mata. Malam ini, aku tidak tahan lagi. Aku menutup pintu kamarku, menguncinya, dan membuang kunci tersebut. Aku menatap pantulanku di cermin untuk menenangkan diri. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku gemetar. Pantulanku berhenti meniru gerakanku. Ia menyeringai dan berbisik, "Sekarang kita terkunci berdua di sini." Yang pulang bukan adikku. Cerita yang akan dibacakan oleh YouTube Horor Kota. Setiap akhir pekan, aku dan adikku, Raffi, selalu menyempatkan diri untuk berkemah. Kami menyukai ketenangan hutan, suara daun yang bergesekan, dan langit malam yang penuh bintang. Bagi kami, itu adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hari itu seperti biasa, kami mendirikan tenda di kawasan hutan lindung yang sudah sering kami datangi. Kami memilih tempat yang sama seperti sebelumnya, dekat sungai kecil tak jauh dari jalur pendakian. Malam pertama berjalan normal. Kami tertawa, membuat api unggun, dan memasak mie instan seperti biasa. Tapi menjelang subuh, aku terbangun. Raffi tak ada di dalam tenda. Aku mencarinya sambil membawa senter. Memanggil namanya berkali-kali, namun tak ada jawaban. Aku melapor ke pos jaga setempat. Petugas bilang akan membantu mencari. Sementara itu, aku hanya bisa menunggu dengan gelisah. Tapi, hal aneh terjadi sore itu. Raffi pulang seorang diri. Ia berjalan ke pos dengan pakaian yang sama seperti semalam, tanpa luka, tanpa kotoran. Tapi, sikapnya berubah total. Ia tak banyak bicara, tak menatap mataku, tak menjawab ketika kutanya ia dari mana. Ia hanya duduk diam, menunduk seolah bukan dirinya. Aku membawanya pulang, tapi sejak saat itu, malam-malamku dipenuhi keganjilan. Raffi tidak tidur. Ia berdiri di depan jendela setiap malam, menggumam dalam bahasa yang tak kupahami. Ia tak menyentuh makanan kesukaannya, bahkan ia tak menyebut namaku sekalipun. Aku sempat berpikir, mungkin dia masih trauma dengan apa yang menimpanya di dalam hutan. 7 hari telah berlalu. Aku menerima telepon dari petugas hutan. Suara di ujung sana terdengar tergesa. "Mas, kami temukan seorang anak lelaki. Katanya dia tersesat seminggu. Namanya Raffi." Darahku seakan berhenti mengalir. "Anak itu lemas tapi sadar. Ia menyebut-nyebut kakaknya terus. Kami temukan dia dekat aliran sungai," kata petugas tersebut. Aku menoleh ke dalam rumah. Sosok yang kukira sebagai adikku sedang berdiri di pojok ruang tamu. Tatapannya kosong, dan senyumnya perlahan muncul saat mata kami bertemu. Malam itu juga, aku kembali ke hutan. Bersama beberapa petugas kami masuk ke titik lokasi awal. Sosok itu tidak melawan. Ia hanya menatapku dalam, sangat dalam, sebelum berlari masuk ke kegelapan hutan. Sampai hari ini, aku tak tahu makhluk apa yang sempat ikut pulang bersamaku. Tapi satu yang aku tahu, adikku telah kembali. Tapi terkadang, aku rindu yang satu lagi. Tetangga Hantu, sebuah cerita yang akan dibacakan oleh YouTube Horor Kota. Setiap sore, aku duduk di depan rumah,
menanti satu hal yang paling aku suka. Saat-saat tetanggaku keluar bermain. Namanya Dira, anak perempuan kecil yang manis. Dia selalu tampak ceria, walaupun tak pernah menjawab ketika aku menyapanya. "Main yuk," seruku sambil tersenyum padanya. Tapi dia hanya menunduk, memeluk bonekanya erat-erat dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku tidak menyerah. Keesokan harinya, aku menunggu lagi. Kadang aku membawakan bunga, kadang juga permen. Tapi hasilnya tetap sama. Ia tak pernah berbicara padaku. Orang tuanya pun hanya diam saja. Setiap aku mencoba menyapanya, mereka langsung berjalan cepat seolah-olah aku tidak ada. Mereka dingin, tapi aku tetap sabar. Aku hanya ingin punya teman. Suatu hari, aku mendengar suara tangisan dari rumah Dira. Aku khawatir, jadi aku masuk diam-diam lewat pintu belakang. Tidak ada yang menghentikanku dan tidak ada pula yang melihatku. Di ruang tamu, kulihat keluarga itu berkumpul. Mereka duduk di sekeliling sesuatu, semacam altar, foto, lilin, dan bunga tabur. Aku melangkah lebih dekat. Aku ingin tahu siapa yang mereka tangisi. Tetapi aku diam membeku. Ternyata mereka menangisi fotoku. Mutiara, sebuah cerita yang akan dibacakan oleh YouTube Horor Kota. Sepulang sekolah, aku memiliki kebiasaan yang selalu kunantikan, bermain di pantai. Lokasi rumahku yang hanya berjarak beberapa langkah dari laut, menjadikan pantai sebagai tempat favoritku untuk menghabiskan waktu luang setiap hari. Dari semua aktivitas di sana, menyelam adalah yang paling kusukai. Aku menikmati sensasi menjelajahi bawah laut dan mengoleksi benda-benda unik, mulai dari rumput laut hingga kerang-kerang aneh yang seringkali tersembunyi di balik karang. Sore ini saat tengah asik menyelam, pandanganku tertuju pada sebuah kotak tua yang tampak usang dan tertutup lumut. Meski terlihat rapuh, kotak itu masih cukup kokoh untuk dibuka. Di dalamnya, aku menemukan sebuah kalung mutiara yang sangat indah dan terlihat antik. Namun yang membuatku penasaran adalah, di bagian dalam tutup kotak tersebut terdapat beberapa tulisan asing, seperti Perisulosus dan Maledictus. Aku sama sekali tidak mengerti arti kata-kata itu, tapi aku tak sabar ingin menunjukkan kalung mutiara ini kepada teman-temanku. Besok pagi, sebuah cerita yang akan dibacakan oleh YouTube Horor Kota. Alkisah, hiduplah seorang pria parubaya. Hari-harinya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pagi hari ia mengadu nasib, siang tidur, sore mencuri, dan malam ia minum-minum. Besok paginya ia akan melakukan rutinitas yang sama lagi, lagi, dan lagi. Begitulah rutinitasnya setiap hari, tanpa arah dan tujuan. Hingga pada suatu malam, pria parubaya itu berpapasan dengan seseorang di jalan. Orang itu tampak lusuh, membawa tongkat dan berjalan dengan langkah yang lambat. Ketika mereka berhadapan, orang lusuh itu berkata lirih, "Jangan sia-siakan hidupmu, umurmu sudah tidak lama lagi." Pria parubaya pun tertegun mendengar perkataan tersebut. Namun ia memilih melanjutkan langkahnya tanpa menghiraukannya. Sampainya di rumah saat hendak tidur, ucapan orang itu kembali terngiang di benaknya. Ia pun mulai merenungi hidupnya dan mengingat kembali apa saja yang telah dilakukannya selama ini. Ia menyadari bahwa hidupnya telah dihabiskan dengan cara yang salah. Ia pun berniat untuk berubah. "Ini akan menjadi minum-minum terakhirku. Besok pagi, aku akan berhenti melakukan semua ini," gumamnya. Malam itu, ia kembali minum-minum dan tertidur. Tapi besok pagi, pria parubaya tersebut tak lagi terbangun. 2 kali 8. Aku punya kebiasaan aneh sebelum tidur. Sejak kecil, ibuku pernah berkata, "Nak, kalau kamu sulit tidur, coba hitung jari kakimu satu persatu. Itu bisa membantu." Entah kenapa nasihat sederhana itu selalu berhasil. Setiap kali hujan deras mengguyur malam dan suara gemuruhnya membuatku gelisah, aku akan menyibak selimut, menyentuh kakiku dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu aku pun tertidur. Kebiasaan itu terus kulakukan, bahkan hingga dewasa. Sampai akhirnya aku pindah ke rumah baru. Rumah tua peninggalan kakek yang sudah lama kosong. Malam pertamaku di sana terasa sunyi dan dingin. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kesulitan tidur.
Tanpa pikir panjang, aku kembali ke kebiasaanku. Aku tarik selimut, lalu perlahan mulai menghitung jari kakiku satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku pun tertidur.